في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حول جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ثم إلى حول جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى حول مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام بحامد محمد بن محمد الغزالي ومن علمني وأصول وفروعه أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم لا حرج من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا Almarhum Ustaz Ibnu Yamin bin Haji Dugal, almarhum Ustaz Jamal Hati bin Haji Jamari, almarhum Ustaz Haji Abdul Jalil bin Bulan Jamat, almarhum Haji Jamari bin Nurul, almarhum Haji Ahmad bin Haji Air, almarhum Haji Muradi bin Haji Ahmad, almarhum Ahmad Salim bin Abdul Badur bin Salam, almarhum Habib Ayat bin Abdullah bin Umar bin Hasan, almarhum Kiai Ahmad Musyidi bin Durani Miskin, almarhum Kiai Mundur Zaman bin Durani Miskin, almarhum Habib bin Rusdin Tohal Agad, almarhum Irwandi bin Haji Zuhaini, almarhum Kiai Latif bin Hanafi, almarhum Kiai Muhammad Tahir bin Yahman, usulihim wa buruhihim, واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ربنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. فصل في الشهوة والغضب. واعلم أن الشهوة والغضب اللتين في البهائم جعلتا أيضا في ابن آدم، ولكنه أعطي شيئا آخر زيادة عليها للشرف والكمال، وبذلك تحصل له معرفة الله تعالى وجملة عجائب صنعه، وبه يخلص نفسه من يد الشهوة والغضب، وتحصل له صفات الملائكة، ولذلك يظفر بالسباع. Boleh yazfaru, boleh yazfiru. Ghafira yazfaru, ghafara yazfiru. Walidzalika yazfiru bis-sibai wal bahaimi wa tasiru kulluha musakhkharatan lahu kama qala subhanahu wa ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, insyaallah 2 pasal kita kaji pada pagi ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran doanya dari jamaah Masjid Al-Falah bin Sawit dalam acara resepsi pernikahan anak kami. Semoga semuanya dibalas dengan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Kita akan kaji pasal tentang syahwat dan ghadab.
Memang ini doang dua yang kalau kita udah tundukin dalam kitab ini akan kita kaji pada saat ini, tunduk semuanya. Kalau ini kita bisa kuasai, maka engkau akan menjadi orang yang mempunyai hati bening. Nanti pada bab selanjutnya, pasal selanjutnya yang akan kita kaji pagi ini juga insya Allah, akan kelihatan bagaimana mereka yang mempunyai kebeningan hati mempunyai banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmu, nanti disebutkan ilmu dengan zahir dan ilmu dengan didapati dari mimpi. Kalau hati udah bening, hatinya akan berfungsi dan menghadirkan impian yang akan mendapatkan dia ilmu sebanyak-banyaknya. Banyak betul nanti kisahnya kalau dalam kitab syarahnya, bahwa kalau engkau sudah mempunyai hati yang mampu menurunkan syahwat dan ghadab, maka engkau menjadi orang yang setiap saat mendapatkan karunia dari Allah. Nanti kita ngaji. Ini udah masuk kepada manfaatnya. Ikhtiarnya kan sudah diajarkan atau disampaikan dalam kitab ini beberapa minggu dari awal sampai saat kemarin, dan akan dilihat apa sih yang akan kau hasilkan bahagia dunia akhirat. Nah, di kitab ini maka akan membuat orang bahagianya bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Jangan dikira kebahagiaan itu pada saat semua urusan badan kita terpenuhi, enggak. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di hati. Ketika di hatimu menjadi selalu condong kepada berbuat kebaikan, maka hatimu akan selalu dalam ketenangan. Nah, kalau hati udah tenang, bahagia dunia akhirat. Biar duit banyak, kalau hati was-was, kalau hati menjadi tidak tenang, maka tidak ada kebahagiaan. Jangan kata punya duit cuma ratusan juta, miliaran, kalau hati kagak tenang, kagak jadi bahagia. Maka kita akan ngaji pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini itu fasal fi syahwati wal ghadabi, pada menjelaskan tentang syahwat, keinginan, dan ghadab dan kemarahan. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna syahwata, akan bahwasanya syahwat, wal ghadaba, dan kemarahan, allataini, yang keduanya, fil bahaimi, pada binatang, itu ju'ilata aydan fi ibni Adam, dijadikan juga keduanya, yakni asyahwah wal ghadab, aydan juga fi ibni Adam, pada anak keturunan Adam. Jadi syahwat dan ghadab yang ada pada binatang itu juga terjadi atau ada pada manusia, anak keturunan Adam. Walakinnahu, dan tetapinya, uktia, diberikan siapa ibnu Adam, syai'an, akan sesuatu, akhara, yang lain, ziyadatan, sebagai tambahan, alaiha, atas sifat-sifat. Haknya kembali kepada sifat-sifat asyahwata wal ghadaba lisyarafi wal kamali, untuk mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan. Wa bidzalika, dan dengan sebab yang demikian itu, karena ada tambahan asyaraf wal kamal, sifat-sifat yang akan menambahkan syai'an akhara ziyadatan 'alaiha lisyarafi wal kamali, dengan yang demikian itu tahsulu, akan mendapatkan lahu, bagi anak Adam, apa, ma'rifatullahi ta'ala, mengenal Allah ta'ala, wa jumlatu ajaibi sun'ihi, dan akan mendapatkan sejumlah keajaiban ciptaannya, ciptaan Allah. Wa bihi yukhallisu, dan dengan kelebihan atau ma'u'tiya syai'an akhar, yukhallisu nafsahu, akan menghilangkan siapa ibnu Adam, nafsahu, akan dirinya, jiwanya, min yadi syahwati, dari kekuasaan syahwat, wal ghadabi, dan kemarahan. Wa tahsunu lahu sifatul malaikati, dan akan mendapatkan lahu, bagi ibnu Adam, apa, sifatul malaikati, sifat-sifat malaikat. Walidzalika yaghfiru bisibai wal bahaimi, dan karena yang demikian itu, yaghfiru, dia akan menundukkan bisibai, dengan kebuasan binatang buas, sifat binatang buas,
wal bahaimi dan binatang, wa tasiru kulluha dan jadilah apa kulluha tiap-tiap dari as-siba wal bahaim, sifat yang condong kepada kebuasan dan sifat binatang, itu musakhkharatan lahu, ditundukkan baginya. Jadi tunduk dia, nggak dominan di dalam hatinya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an, dan telah menundukkan siapa Allah lakum bagi kalian ma fis samawati wa ma fil ard, akan sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jami'an semuanya. Jemaah, ini fasal pada syahwat dan ghadab. Saya ketika mutolaah ini berasa betul bagaimana kemudian Imam Ghazali secara sistematis menceritakan bahwa ketika ada bagian-bagian yang di dalam dirimu yang harus kau tundukkan. Kemudian beliau juga menceritakan tentang tips bagaimana cara menundukkannya. Dan pada akhirnya kemudian pada pagi ini kita diceritakan apa yang akan kau dapatkan ketika engkau telah mampu untuk menundukkannya. Yang diceritakan dalam kitab ini bahwa syahwat dan ghadab itu memang bukan hanya terjadi pada binatang, tetapi juga terjadi pada manusia, anak Adam. Akan tetapi kita teramat mulia karena Allah berikan syai'an akhara ziyadatan 'alaiha, yang menjadi penambah atas sifat-sifat syahwat dan ghadab lisyarafi wal kamali, untuk mulia dan sempurna. Apa itu dinamanya? Akal, qalb. Ini fungsinya. Yang bedain manusia dengan binatang adalah ketika engkau memfungsikan yang telah Allah anugerahkan, yaitu berupa akal, yakni qalb, hati. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memberikan warning, jangan sampai engkau terperdaya dengan setan, karena setan punya senjata namanya syahwat dan ghadab. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Allah pesan, wahai anak keturunan Adam, ente jangan sampai terperdaya dengan setan, sebagaimana mereka telah mampu dengan ikhtiarnya, usahanya, menyebabkan orang tua kalian Bani Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dia dari surga. Kenapa? Karena setan itu diceritakan di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Karena setan itu melihat kalian, dia dan pasukannya, min haitsu la tarawnahu, dari tempat yang engkau tidak melihat mereka. Maka dia akan menjadikan manusia target untuk tersesat. Dan diantaranya adalah dengan potensi syahwat dan ghadab, rakus dan ghadab, marah, menjadi pemarah. Kalau udah menjadi dikuasai syahwat dan ghadab, selesai, nggak punya harapan ke orang. Kenapa? Dia akan terus setiap hari bergelimang kedurhakaan. Maka itu kata Imam Ghazali, ente manusia diberikan syai'an akhar yang akan menjadikan kesempurnaan dan kemuliaan, dan dengan tambahan syai'an akhara, yakni qalb, tahsulu lahu ma'rifatullah, akan engkau mendapatkan ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Iya, Allah aja yang nyiptain kita begitu pemaaf. Karena jemaah ini dua hal yang akan membuat orang menjadi semakin lupa dengan siapa dia sebagai seorang makhluk. Kalau dia syahwat dunianya dikedepankan Bapak Ibu, maka dipastikan mereka akan terhalang dari urusan akhirat.
Tapi kalau dia mampu menekan, wah, dia akan menjadi orang yang berorientasi bukan cuma kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat, dan itu hanya bisa diterima pesannya oleh hati. Kalau anggota fisik badan kita, kalau tidak dikendalikan oleh hati yang baik, dia akan cenderung mengajak kepada syahwat, kesenangan yang bersifat duniawi. Karena itu dalam syarah ini diceritakan, kalau mau ngikutin, kalau dalam kitab Risalah Kusyairiyah, Imam Kusyairi beliau berkata, innal an'ama ta'kulu min ayyi mawdin bila tamyiza wa kadzalikal kafiru la tamyiza lahu bainal halal wal haram. Sesungguhnya hewan itu makan dari tempat mana aja dengan tanpa dia memilih-milih pembedaan. Begitu juga orang-orang kafir, dia tidak bisa membedakan lagi antara yang halal dan haram. Itu karena memperturutkan syahwat. Mau halal mau haram karena ada syahwat, keinginan yang dia pengen wujudkan, akhirnya dia nggak lihat lagi. Orang-orang kafir, kata Imam Kusyairi, wa kadzalikal kafiru la tamyiza lahu bainal halal wal haram. Kadzalikal an'amu laisa laha waqtun li ahliha li akliha. Begitu juga binatang, dia nggak punya waktu untuk makan, nggak ada aturan waktu. Kalau kita kan 3 tuh yang normalnya, yang normal nih, pagi sarapan, siang makan, malam. Ada yang mau diet kemudian sarapannya enggak, cuma makan siang sama makan malam, tapi ada waktunya. Kenapa? Karena dia punya hati. Nah, tetapi orang-orang kafir, mereka sumbernya nggak peduli lagi antara yang halal dan yang haram. Itulah bahayanya syahwat kalau enggak dikuasai. Wa bidzalika tahsul lahu ma'rifatullahi ta'ala wa jumlatu ajaibi sun'ihi. Nah, yang puncaknya adalah wa bihi yukhallisu nafsahu min yadi syahwati wal ghadab. Dia akan melepaskan dirinya dari cengkraman syahwat dan godok. Kalau dia memfungsikan hatinya, dan bukan cuma itu, dia akan sampai kepada sifat malaikat. Kalau dalam kitab Ihya diceritain tuh, yang namanya malaikat Jibril dan malaikat Mikail nyerah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam bab Ithar. Kalau hatinya udah hidup, itu manusia bahkan membuat bukan cuma sampai kepada sifat malaikat, tapi mengalahkan malaikat dalam keagungan hatinya. Imam Ali bin Abi Thalib diceritakan sampai malaikat Jibril, malaikat Mikail disuruh turun jagain itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebabnya apa? Allah mempersaudarakan antara Jibril dan malaikat Mikail. Jibril kan malaikat memberikan wahyu, kalau Mikail kan malaikat yang memberikan rizki, yang atur rizki atas perintah Allah. Nah, ini dipersaudarakan oleh Allah. Dalam kitab Ihya diceritakan, tapi Allah bikin aturan, salah satu dari kalian ada yang umurnya lebih panjang. Jadi dipersaudarakan, tapi aturannya nggak bisa mati bareng. Salah satu ada yang mati duluan. Lalu kemudian Allah berikan pilihan kepada malaikat Jibril dan Mikail, siapa di antara kalian yang ingin lebih panjang umurnya? Dua-duanya milih lebih panjang, Jibril dan Mikail. Maka kemudian Allah tegur Jibril dan Mikail, kalian tidak malu kepada kepada Ali bin Abi Thalib, yang dia rela mengorbankan nyawanya demi untuk kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada saat dia tidur, Nabi dikepung. Sayyidina Ali, beliau tidur di tempat tidur Nabi, taruhannya nyawa. Tuh lihat manusia, kalau hatinya sudah hidup, dia sama saudara yang dipersaudarakan, yakni Nabi Muhammad, sampai rela mempertaruhkan nyawanya. Malaikat nggak berani begitu. Maka kalau dia sudah menguasai hatinya, bahkan bukan cuma mempunyai sifat malaikat, melebihi dari sifat malaikat. Sehingga Jibril dan Mikail disuruh jagain itu
Sayyidina Ali bin Abi Thalib sambil berkata, manusia seperti apa engkau yang rela mengorbankan nyawamu untuk saudaramu? Malaikat aja gak sanggup. Makanya Imam Ghazali dalam bahasan lain juga menceritakan pada saat orang-orang yang punya pilihan kepada dunia tasawuf, dimasaknya kan di muslim orang fikih, difitnah bahwa sesat ajarannya. Kemudian Imam Ghazali yang menjembatani antara fikih dengan tasawuf dan ditangkap. Begitu ditangkap puluhan dari orang-orang tasawuf, kemudian mau dihukum gantung, ada salah seorang yang maju dari 20 orang itu. Izinkan aku yang pertama kali digantung, wahai Tuan Raja. Tuan Rajanya bingung, kenapa engkau melakukan itu? Karena aku ingin bersedekah kepada saudaraku sekedar beberapa menit saja. Allahu Akbar. Kan kudu ini main belakang-belakangan, ntar dulu gitu. Tapi dia maju, dia sedekah. Sehingga sebab itu kemudian raja membebaskan semuanya. Nggak mungkin punya hati mulia kayak begini kemudian dia tersesat. Jemaah sekalian berbahagia, saya ingin mengingatkan kepada kita, usikum wa nafsi bittaqwallah, bahwa kita adalah orang yang harus menghidupkan suasana hati kita agar anggota tubuh kita melakukannya kebaikan-kebaikan. Nanti kita akan pada fasal selanjutnya nih. Karena Allah telah menundukkan buat manusia apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi semuanya. Kayak apa mulianya manusia itu diperlakukan oleh Allah. Manusianya justru yang malah menghinakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ajaibil qalbi, fasal pada keajaiban hati. Imam Ghazali ingin menyentuh, kalau dalam kitab dia panjang bahasannya, ini singkat tentang keajaiban hati, biar kita tahu di dalam diri kita ada sebuah karunia dari Allah yang namanya hati. Wah, itu luar biasa, keajaiban hati. Laila Majnun sampai lupa itu namanya Majnun Qais, karena dia cinta kepada Laila sampai dia nggak mau bertobat, bila pun mencintai Laila adalah sebuah dosa. Ada sahabat Nabi yang namanya suaminya Barirah, itu nangis ngikutin istrinya, saking dia nggak mau dicerai oleh istrinya. Itu Barirah diikutin oleh suaminya, nangis. Itu kekuatan hati kalau udah cinta sampai kayak begitu. Sama ketika seorang ibu, seorang ayah rela melakukan apa saja buat anak-anaknya, itu kan bicara hati, Pak. Nah, kita akan lihat bagaimana keajaiban hati, bahwa hati itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan ilmu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna lil qalbi, akan bahwasanya itu lil qalbi, bagi hati, babaini lil ulumi, apa dua pintu untuk ilmu-ilmu. Jadi ada hati itu ada dua pintu buat datangnya ilmu. Wahidun lil ahlami wasani li alamil yaqdati. Satu pintu lil ahlami untuk mimpi, wasani li alamil yaqdati, dan yang kedua adalah untuk alam yaqdah, alam terjaga. Wa huwal babu dhahiru ilal khariji, dan bermula asani yang kedua itu al babu dhahiru, bab pintu yang zahir, ilal khariji, untuk keluar. Fa innama, maka jikalau tidur seseorang, gulliqa babul hawasi, ditutuplah pintu panca indera. Fayuftahu lahu babul batini, maka dibukalah bagi orang itu apa? Babul batini, pintu batin. Wa yukshafu lahu, dan disingkapkan baginya apa? Ghaibun min alamil malakuti, sesuatu yang gaib dari alam malakut. Wa minal lauhil mahfudhi, dan dari lauhil mahfud. Fayakunu, maka adalah ia, mithlad dawi, seperti cahaya terangnya.
Lihat nih sampai di sini bahwa kalau kau punya hati bening, dia akan menjadi pintu masuknya ilmu. Dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau dia tidur maka tertutuplah pintu panca indera, tapi saat dia tidur dibukalah pintu batinnya oleh Allah. Kalau hati ini wa yukshafu lahu ghaibun min alamil malakut, dan akan disingkapkan bagi orang yang hatinya bening, dia akan disingkapkan alam malakut. Apa tuh alam malakut? Di luar alam dunia. Alamul mulki sedikit, tapi alamul malakut adalah alam kerajaan yang begitu luar biasa. Kalau dalam kaidah ilmu nahwu, ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatil makna. Tambahan dari bentuk, bertambahnya bentuk huruf-huruf atau kalimat, maka itu menunjukkan bahwa tambahnya makna. Ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatil makna. Nah, al-mulki hurufnya sedikit tuh, al-malakut lebih banyak. Bukan cuman itu, tapi akan sampai dia mengetahui alam lauhil mahfuz. Ya Allah, lagi tidur disingkapkan Pak. Tapi ini terjadi kepada orang-orang yang hatinya benih. Makanya kita suka ketemu ada orang yang ketika kita datang, beliau udah tahu. Itu cerita Mbah Hamid Pasuruan. Ketika ada seorang yang bermimpi ingin memberikan uang, dalam impiannya ingin memberikan uang kepada Mbah Hamid Pasuruan 10.000 zaman itu. Besok malam mimpi begitu lagi. Akhirnya hari ketiga dia setelah mimpi begitu lagi, dia datang ke Mbah Hamid Pasuruan. Sampai dia beri salam, langsung Mbah Hamid bilang, mana uangku yang 10.000 yang akan kau berikan? Udah ketahui, yang mimpi orang lain, tapi dia dituju. Jemaah sekalian berbahagia, bukan cuma itu. Dalam kitab ini ada diceritakan tentang Imam Busiri ketika beliau menyusun burdah. Maka beliau mendapatkan keajaiban hati karena datangnya ilmu dari baginda Rasulullah. Ketika beliau diceritakan nyusun burdah, mentok sampai pada bacaan wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Dan diawali amin tadzakkuri jiranin bidi salamin mazahta dam'an jara min muqlatin bidamin. Nah, sampai kepada wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun lam yastati an yukammila syatrahu tsani. Dia nggak bisa untuk melanjutkan pasal yang selanjutnya. Maka dia kemudian tidur, fanama fi firashihi fara'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zarahu. Maka kemudian dia melihat Rasulullah dalam tidurnya mendatanginya. Wa sa'alahu an halihi, dan bertanya Rasulullah akan keadaannya. Fasyakalahul Busiri, maka mengadu kepadanya siapa Imam Busiri, ada matamakkunihi min itmamil bait. Dia nggak mampu untuk meneruskan bait. Itu kan ada 10 pasal kalau burdah. Kalau di pesantren tradisional salaf ini menjadi wiridan. Karena siapa yang punya hajat baca ini burdah, maka dia akan dijabah oleh Allah saking punya kedudukan cinta kepada Rasulullah. Apa yang terjadi kemudian? Maka Nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmilhu ala syaklit tani. Nabi yang ngajarin wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Awali dengan itu. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi ada ilmu yang didapat lewat mimpi kalau hatinya bening. Ini yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali. Dandanin punya hati, jangan dirawat dengan syahwat dan ghadab, biar fungsinya bisa maksimal. Engkau mendapatkan ilmu dari impian. Ini terjadi juga dalam kitab ini diceritakan ada seorang doktor Muhammad Bakar Ismail. Wa kana rajulan salihan wa aliman fadilan wa faqihan mufassiran. Dia cerita, ini orang alim. Anna ustadahu fi ilmil mawarithi ayyamat dirasati haddadat talabata bi an ya'tiya lahum fil imtihani bi as'ilatin suhbatin.
ada seorang dosen yang bilang menakut-nakuti kepada mahasiswanya bahwa nanti ujian akan diberikan soal yang begitu susah yang mereka nggak pernah terlintas akan soal itu. Dosennya killer. Tapi kemudian faktamamna lidzalika qauman syadidan. Kami sedih semuanya dengan kesedihan yang hebat. Tapi kemudian hatta idza kanat lailatul imtihani aranillahu fil manami tilkal as'ilah. Kata dia nih, kata Dr. Muhammad Bakar Ismail, pada malam besoknya mau ujian lailatul imtihannya, pada malamnya dia ngimpi itu soal-soal ma'a jawabiha wa ma'a jawabuha, dan bersamanya ada jawabannya. Tadi kan katanya dosennya tuh besok ujian soalnya susah dan kalian gak pernah kebayang. Tapi nih dia orang bercerita malamnya besok mau ujian, malamnya dia ngimpi bahwa soalnya dibuka dalam impian itu wa ma'a jawabuha, dan bersama soal itu ada jawabannya. Fakanatil as'ilatu wal jawabu kama ra'aitu. Maka begitu siangnya aku melihat soal dan jawabannya seperti yang aku lihat dalam impianku. Tuh kalau hati bening, Allah tolongin. Apa syahwat dan godok hilangin, maka engkau siap untuk menerima apa yang akan terjadi pada kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Saya kemarin diceritain sama anak saya di Tarim tuh, ada beliau punya senior yang kalau ujian fikih nggak lulus Ustaz Imron, nggak lulus, dosennya killer. Akhirnya dia hopeless dah, udah putus harapannya deh, udah ujian mulai nggak lulus lagi. Dia kemudian ziarah ke Zambal, ke Faqih Muqaddam, Syekh Faqih Muqaddam, ziarah beliau di situ, tawassul minta kepada Allah dengan kedudukan pangkat dari Faqih Muqaddam. Apa yang terjadi kemudian? Malamnya itu gurunya didatangin sama Faqih Muqaddam, diomelin, lu lulusin tuh mahasiswa yang ini namanya. Itu bisa begitu, Pak. Hati kalau udah fungsinya luar biasa tuh, terbuka. Dulu waktu di pesantren saya pernah ngamalin nih. Jadi Ustaz Muhammad bagaimana, cuman nih pakai jalur khusus, bukan jalur ngilangin syahwat dan godok, tapi ingin membuktikan bahwa engkau bisa mendapatkan ilmu dari mimpi. Kalau kita bagian dari Asmaul Husna ya Khabir, bacaan ya Khabir yang maha memberitahukan. Dulu kita wiridin tuh ya Khabir namanya di pesantren. Pengennya sama yang rada cepat gitu, belajar rada males. Ya Khabir, satu waktu diuji sama saya punya teman. Antum bisa tahu nggak apa yang, kalau waktu itu karena masih apa namanya, masih aliyah gitu. Kemudian dia bilang, ente tahu nggak siapa wanita yang sedang aku cintai dan dia mencintaiku, gitu kalau bahasa kerennya. Ada gitu ngetes ya, sebentar ya, anak tidur dulu. Karena ada bacaan tuh, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. 12 kali tanpa napas dalam keadaan wudhu tidur. Nah kemudian mimpi. Jelas tuh. Begitu bangun kita bilang orangnya ini, namanya ini. Dia bilang kok bisa tahu? Karena minta langsung pada Allah. Tapi itu jalannya jalan ini yang tuh, jalan buat apa namanya, tajribah, latihan doang. Tapi kalau hatinya sudah terlepas dari syahwat dan godok, maka setiap saat Allah berikan kepada dia tentang ilmu yang dia tidak tahu dan di luar nalar dia. Dibuka semuanya tuh. Maka itu dalam kitab ini diceritakan wa yukshafu lahu ghaibun min alamil malakuti wa minal lauhil mahfuz, sampai lauhil mahfuz. Boleh jadi dia akan diberitahukan, kata Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali ingin menceritakan tentang, kalau Ibnu Sirin kan jagonya untuk menakwilkan mimpi. Kalau di Al-Quran sih nggak aneh, Pak. Bagaimana Yusuf dengan dua teman di penjaranya bermimpi dan kemudian minta ditakwilkan. Bagaimana raja yang kemudian bermimpi minta ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bermimpi itu jangan sembarangin kalau hatinya udah bersih. Karena ada mimpi yang dia sampai ingat sampai kapanpun. Itu boleh jadi tuh ada informasi di situ. Tapi nanti diceritakan ada mimpi yang perlu dia ditafsirkan atau perlu orang lain untuk memberitahukannya. Namanya tafsir mimpinya.
Ini Imam Ghazali bercerita tentang manfaat beningnya hati. Kalau ghadab dan syahwat udah hilang, kau akan banyak dapat ilmu pada saat engkau dalam keadaan tidur. Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari itu kan masyhur berkhidmah saja beliau kepada Mbah Yai Khalil Bangkalan. Tapi apa yang kemudian beliau dapatkan? Beliau bermimpi didatangi oleh Imam Bukhari, diajarkan dalam impian itu, bangun pintar. Diajari nama Imam Syafi'i, bangun pintar. Mbah Yai Khalil Bangkalan juga lebih keren lagi. Begitu beliau belajar alfiyah, guru yang dimaksud meninggal, beliau datang ziarah ke kuburannya. Bagian 40 hari terakhir, hari 40, beliau bermimpi diajarkan dalam impian itu, bangun hafal semua nazm alfiyah. Hafal. Beningnya hati. Makanya orang-orang kalau sudah beningnya hati akan dapat informasi ilmu yang banyak. Tapi kalau dia nyimpen ghadab, dia nyimpen syahwat, jangan kata ilmu, petunjuk hidayah aja nggak dapat, nggak terima dia. Jangan kata dari mimpi, dia datang di majelis salim, kalau hatinya dipenuhi oleh ghadab dan syahwat, reject, enggak. Lempangan ini mah gua kagak mau nyerah, Ustaz. Apaan ini, orang udah kelewatan salahnya, gitu, nggak kena dikasih informasi. Jangan ente rawatin marah, jangan ente turutkan syahwat. Jangan kata dapat dari impian, di majelis taklim pun kalau masih merawat syahwat dan ghadab, dia tidak akan pernah menerima itu ilmu. Tapi kalau hatinya bening, kata Imam Ghazali dalam kitab ini, fayuftahu lahu babul batini wa yukshafu lahu ghaibun min alamil malakuti wa minal lawhil mahfudhi fayakunu mithlad dawi wa rubbama, dan terkadang ihtaja kashfuhu ila syai'in min ta'biril ahlami, membutuhkan apa kashfu, menyingkap impian itu, ila syai'in kepada sesuatu, min ta'biril ahlami, dari takbirnya mimpi. Kadang-kadang perlu ditakbir dulu, tapi ada juga mimpi yang benar-benar dikasih sesuai apa adanya. Beningnya hati, dapat informasi. Kalau orang Jawa bilang tuh apa namanya, waskita ya, ada ilmu waskita gitu. Jadi dia mendapatkan itu, dia udah mendapatkan informasi lebih dahulu. Wa amma ma kana minal zahiri, dan adapun bermula sesuatu kana yang ada apa ma minal zahiri, dari zahir, fayadhunnu, maka itu menyangka siapa, annasu, manusia, para manusia, annabihi al-yaqdota, bahwasanya dengan makana minal zahiri itu al-yaqdota, itu adalah nyata. Jadi banyak manusia yang menyangka bahwa sesuatu yang tampak dengan zahir maka itu sesuatu yang disebut yaqdhah, yang terjaga. Wa annal yaqdhata aula bil ma'rifati, dan bermula ilmu yang dia dapatkan dari yaqdhah, dia melihat indranya, maka itu lebih utama dengan ma'rifah, ma'annahu la yubsaru fil yaqdhati syai'un min alamil ghaibi, dengan catatan serta bahwasanya tidak diperlihatkan la yubsaru fil yaqdhati, dalam tidak diperlihatkan fil yaqdhati, dalam terjaga apa syai'un, sesuatu, min alamil ghaibi, dari alam ghaib. Jadi ini benar kata Imam Ghazali, tapi sesuatu yang bukan berkaitan dengan alam ghaib. Kalau berkaitan dengan alam ghaib, maka dia hanya bisa diinformasikan dengan mimpi. Hati yang akan dia basirah, bukan zahir atau hatinya. Wa ma yubsaru bainan naumi wal yaqdati aula bil ma'rifah, dan sesuatu yang dilihat antara tidur dan terjaga, setengah tidur setengah terjaga, kan suka kita tuh nggak tidur pules juga nggak terjaga. Aula bil ma'rifah, dia lebih utama dengan pengetahuan atau dengan mengetahui, mimma yubsaru min tariqil hawasi, dari apa-apa yang didapati dilihat dari jalan panca indera. Sama ini kejadian di masa Rasulullah pada saat redaksi adzan.
Redaksi adzan kan itu didapati oleh sahabat Nabi yang dalam keadaan setengah tidur, setengah terjaga. Ini redaksi adzan yang kita pakai, yang kita baca, itu didapatkan dari seorang sahabat yang ngadu kepada Nabi bahwa ada yang mengajarkan redaksi adzan. Kalau dalam kitab ini diceritakan hadisnya, ya Rasulullah, inni la bainan na'imin wa yaqwan. Ya Rasulullah, sungguh aku dalam antara tidur dan terjaga. Iz atani atin fa'arani al-adhana. Ketika tiba-tiba datang seseorang yang mengajarkan kepadaku adzan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal, maka bersabda Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, qum fanzur madza ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid. Namanya Abdullah bin Zaid. Jadi dia yang mimpi redaksi adzan yang dipakai sampai sekarang. Redaksi adzan urutannya itu. Fa'alhu, maka lakukanlah itu yang kau dapatkan dari Abdullah bin Zaid. Fa'adzana Bilal, maka adzanlah Bilal. Jadi ini ingin menjelaskan tentang wa ma yubsaru bainan naumi wal yaqdati aula bil ma'rifati mimma yubsaru min tariqil hawasi. Jadi sesuatu yang kau dapatkan informasi antara tidur dan terjaga, dan kemudian dengan sesuatu yang dilihat dari jalan panca indera, maka itu lebih utama yang pada saat engkau mendapatkan dari tidur, antara tidur dan terjaga. Ini dia fungsinya hati kalau udah benih. Setiap saat dia gak sepi dari ilmu. Saya mendapatkan cerita ada seorang yang ahli syair gitu, kemudian pinternya ketika sudah mendapatkan mimpi. Ya emang intinya itu Pak, ini syahwat di dunia. Ilmu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang hatinya bersih. Tidak lagi ada syahwat yang bersifat duniawi yang menjauhkan dirinya dari Allah, dan tidak juga ada kemarahan kepada sesama. Jadi marah itu pencegah dari ilmu akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Saya minta izin karena saya ditungguin di acara milad ke-28 forum silaturahim subuh yang setiap hari Ahad di daerah Bekasi itu selama 28 tahun mulai dari jam 4 sampai jam 7 mereka punya wiridan, majlis taklim dan majlis zikir. Dan seperti tahun kemarin milad, saya diminta lagi tahun ini untuk hadir dalam acara miladnya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Jadi saya minta maaf tidak ada jawab, dan saya minta maaf Ustaz Muhammad, nasi uduknya nanti saya kagak makan dulu karena ditungguin. Karena kita pengen memberikan motivasi. Ada wiridan Pak, ada wiridan yang akan mengundang karunia dari Allah. Al-waridat min haitsul awrat. Kemarin saya sampaikan dalam pengajian, ada seorang sahabat Nabi yang wiridan cuma satu ayat. In ahsantum an ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyatabbiru ma'ana tadbira. Dia punya wiridan satu ayat. Ada orang perempuan yang memberikan dia racun, tapi kemudian terhindar, bahkan makanan itu justru diberikan kepada anaknya. Karena dia ketemu jalan di padang pasir, ada dua pemuda yang sedang dalam kehausan, dia berikan tuh makanan manisannya itu. Begitu dia ditangkap dan disidang, ditanya dari mana makanan, dari ibu tersebut. Begitu dipanggil, ibunya kaget karena dua orang yang mati itu adalah putranya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka sungguh engkau telah berbuat baik kebaikan kepada dirimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Seperti yang kita lakukan pada pagi ini juga sesungguhnya buat kebaikan kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua.